Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Alessia Family. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Di sini, siapa yang tahu apa fungsi dari jam? Coba tulis di kolom komentar ya adik-adik. Siapa juga yang belum tahu cara untuk membaca jam? Nah, di episode kali ini kakak akan menjelaskan bagaimana kalian bisa membaca jam. Jam yang biasa kita lihat saat ini ada dua jenis ya adik-adik. Ada jam analog dan jam digital. Apa itu jam analog? Jam analog adalah jam yang menggunakan jarum sebagai penunjuk waktu. Sedangkan jam digital menggunakan bilangan angka. Untuk membaca jam digital lebih mudah dibandingkan membaca jam analog. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kakak akan memberikan informasi tentang cara membaca jam, menit, detik. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe channel Alessia Family, tekan tombol merahnya dulu ya, biar kalian tidak tertinggal video terbaru dari Alessia Family. Yuk langsung aja kita belajar cara membaca jam. Pada jam analog terdapat 3 buah jarum yang digunakan sebagai penunjuk waktu, yaitu jarum pendek, jarum panjang, dan jarum halus. Jarum pendek pada jam sebagai penunjuk jam, jarum panjang digunakan sebagai penunjuk menit, dan jarum halus sebagai penunjuk detik. Namun, untuk membaca jam biasanya cukup menyebutkan bilangan jam dan menit saja, tanpa harus menyebutkan bilangan detik. Jarum pada jam analog bergerak dengan alur yang sama, yaitu berputar ke arah kanan dari angka 12. Ketiga jarum tersebut melaju dengan kecepatan yang berbeda-beda pada sebuah titik pusat. Nah, sekarang bagaimana cara membaca jam, setengah jam, dan seperempat jam? Sebelum memulai membaca jam, perlu diketahui bahwa pada jam analog terdapat deretan angka 1-12 yang mengelilingi sebuah titik pusat. Masing-masing jarum yang menghampiri angka tersebut memiliki pembacaan yang berbeda. Adapun perbandingan putaran antara jarum pendek, jarum panjang, dan jarum halus yaitu sebagai berikut. Jarum pendek berputar satu lingkaran penuh setiap 12 jam. Jarum panjang berputar satu lingkaran penuh setiap 1 jam. Jarum halus berputar satu lingkaran penuh setiap 1 menit. Nah, dari pernyataan tersebut, setiap perpindahan jarum pendek dari bilangan angka ke bilangan angka lainnya, maka jarum panjang akan berputar satu lingkaran penuh. Sementara itu, setiap perpindahan langkah jarum jam, maka jarum halus akan berputar satu lingkaran penuh. Pergerakan jarum panjang dari bilangan angka ke bilangan angka lainnya memiliki nilai 5 menit. Misalnya, jika jarum panjang bergerak dari angka 1 ke angka 2, maka dibaca 5 menit. Jika bergerak dari angka 1 ke angka 3, maka dibaca 10 menit. Dan begitu seterusnya. Sehingga jika jarum pendek bergerak satu langkah, maka artinya jarum panjang berputar satu putaran penuh atau selama 60 menit. Pergerakan jarum pendek dari angka ke angka lainnya sangat lambat, sehingga terkadang tidak terlihat jelas oleh mata. Oleh karena itu, dibutuhkan jarum panjang untuk membaca kelebihan atau kekurangan pada saat membaca jam. Perhatikan video berikut ini ya adik-adik. Membaca jam tepat. Pada video jam A menunjukkan gambar jam 6 tepat, di mana jarum pendek berada tepat pada angka 6 dan jarum panjang tepat berada pada angka 12. Ketepatan sebuah jam selalu ditandai oleh jarum pendek tepat pada angka yang ditunjuk dan jarum panjang berada tepat pada angka 12.
Sedangkan pada video ini menunjukkan jam 6 lewat 10 menit, di mana jarum pendek berada pada angka 6, geser sedikit, dan jarum panjang berada di angka 10. Ingat ya adik-adik, pergerakan jarum panjang dari angka ke angka lainnya memiliki satuan 5 menit. Pembacaan jam dikatakan seperempat apabila lebih atau kurang 15 menit. Misalnya, jam 2 lebih 15 menit. Maka biasanya sering diucapkan jam 2 seperempat. Atau jam 2 lebih 45 menit, maka sering dinyatakan jam 3 kurang seperempat. Nah, selanjutnya membaca setengah jam. Untuk jam yang lewat 30 menit, maka akan dibaca setengah jam berikutnya. Sebagai contoh, jam 6 lebih 30 menit, maka cara membacanya adalah jam setengah 7, bukan jam setengah 6 ya adik-adik. Sekarang kita mulai berlatih adik-adik. Kakak akan putarkan video yang menunjukkan hitungan jam. Coba kalian tebak ya adik-adik. Jarum pendek menunjukkan angka 7 dan jarum panjang menunjukkan angka 12. Itu menunjukkan jam berapa ya adik-adik? Ayo, siapa yang tahu? Baik adik-adik, kalian bisa mengulangnya sendiri ya di rumah. Nah, berikutnya kita berlatih dengan jam seperempat. Nah, ini ada jarum pendek menunjukkan angka 7 dan jarum panjang menunjukkan angka 3. Artinya ini jam berapa adik-adik? Iya, betul, ini jam 7 lewat seperempat. Selanjutnya kita berlatih jam setengah. Nah, jarum pendek menunjuk pada angka 8 dan jarum panjang menunjuk pada angka 6. Artinya ini jam berapa adik-adik? Iya, betul, ini jam 8.30 atau jam setengah 9. Nah, itu tadi latihannya ya adik-adik. Terus mencoba berlatih di rumah ya adik-adik, agar kalian semakin paham dan mengerti. Nah, demikianlah pembahasan mengenai cara membaca jam, menit, detik ya adik-adik. Kesimpulannya adalah jarum pendek sebagai penunjuk jam, jarum panjang sebagai penunjuk menit, dan jarum halus sebagai putaran detik. Semoga video tadi bermanfaat ya adik-adik. Jangan lupa untuk tekan tombol merahnya agar tidak tertinggal video terbaru dari Alessia Family. Sampai jumpa adik-adik.